Kabupaten Sorong Selatan dimekarkan tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 2003 dari Kabupaten Sorong sebagai Kabupaten Induk. Kabupaten ini dijuluki Negeri Sejuta Sagu. Sebagian besar masyarakat di kabupaten ini masih menggantungkan hidupnya di tanaman sagu, atau dengan nama latin disebut Metrosilon sagu. Tanaman yang tumbuh liar di hutan atau rawa merupakan hak ulayat masyarakat adat setempat. Sagu merupakan makanan pokok yang telah dikenal warga setempat secara turun-temurun, yang mana telah memenuhi kebutuhan karbohidrat masyarakat asli Papua selama ini. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan protein, warga setempat dapat dengan mudah memperoleh ikan, udang, kepiting, ataupun siput di tepi sungai atau pantai yang merupakan habitat dari tanaman mangrove, nipah maupun sagu. Penduduk asli Papua, Kabupaten Sorong Selatan, yang berdiam dan berdomisili di pesisir, kebanyakan mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok. Sedangkan penduduk lainnya yang berdomisili di pegunungan, di distrik Moswaren, distrik Kor, berbatasan dengan Kabupaten Maibrat, dan distrik Sawiat, berbatasan dengan Kabupaten Sorong, menjadikan ubi keladi dan ubi jalar sebagai makanan pokok. Sagu adalah pati yang diekstrak dari batang sagu, kemudian dikeringkan menjadi tepung sagu. Selanjutnya bisa digunakan untuk aneka bahan makanan seperti mutiara, mie, makaroni, bubur, serta aneka kue. Tepung sagu ini memiliki karakteristik fisik yang mirip dengan tepung tapioka. Tepung sagu kaya dengan karbohidrat. 100 gram sagu kering setara dengan 355 kalori. Di dalamnya rata-rata terkandung 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 0,5 gram serat, 10 mg kalsium, 1,2 mg besi, dan lemak, karoten, tiamin, dan asam askorbat dalam jumlah yang sangat kecil. Pohon sagu dapat tumbuh hingga setinggi 20 meter, bahkan 30 meter. Dari satu pohon dapat dihasilkan 150 sampai 300 kg pati. Suatu survei menunjukkan bahwa untuk mengolah 2 pohon sagu diperlukan 4 orang yang bekerja selama 6 hari. Tanaman sagu dapat berperan sebagai pengaman lingkungan karena dapat mengabsorpsi emisi gas CO2 yang diemisikan dari lahan rawa dan gambut ke udara. Menurut beberapa pakar, pati sagu diketahui mengandung resistan star yang bertahan lama di usus dan bermanfaat bagi mikroba di usus. Sagu merupakan tanaman yang mempunyai populasi terbesar di Kabupaten Sorong Selatan. Hasil pemetaan yang dilakukan Universitas Papua yang dipimpin oleh Dr. Karafir menyatakan bahwa luas areal hutan sagu Sorong Selatan mencapai 750.000 hektar. Berikut ini kita saksikan proses produksi pengolahan sagu mulai dari penebangan pohon sampai menjadi tepung sagu secara tradisional oleh masyarakat adat Teminabuan suku Gemna dengan sebutan tokok sagu. Dalam proses pembuatan tepung sagu kali ini, kami mengangkat kebiasaan tokok sagu yang biasa dilakukan oleh orang Teminabuan dari suku Gemna Keyen. Mari kita saksikan prosesi berikut ini. Setelah menemukan pohon sagu yang usianya cukup, pohon sagu tersebut dibersihkan dari semak belukar di sekitar pohon sagu. Kemudian ditebang, dan setelah pohon sagu tersebut tumbang, selanjutnya dilepaskan beberapa pelepas sagu yang lebar, kemudian dijadikan wadah penyaringan dan pengendapan sagu. Dari pucuk ke arah pangkal pohon dipotong dan dibelah 2 sepanjang kurang lebih 1 hingga 2 meter. Kemudian belahan batang sagu tersebut dipukul-pukul dengan alat pangkur yang oleh masyarakat setempat biasa disebut dengan tlowa. Alat ini menyerupai kapak dan penggunaannya juga hampir sama seperti kapak. Namun alat ini dari gagang sampai mata kapaknya terbuat dari kayu keras. Mata tlowa ini biasanya terbuat dari kayu pohon gagar berdiameter kecil namun yang sudah tua. Ujungnya dibentuk dan dipertajam keliling lingkaran mata pangkurnya. Kini mata pangkurnya menggunakan pipa yang diasah pada keliling pipa tersebut. Mata tlowa ini dijepit pada ujung gagang tlowa yang sudah dibelah.
kemudian diikat dengan menggunakan tali rotan. Setelah belahan batang sagu ditokok atau dipukul-pukul, sampai hasil pangkur ini terlihat seperti serpihan serbuk kayu, kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan serbuk sagu. Di alat ini dipasang kain penyaring sagu sebagai saringan pertama. Saringan ini biasa disebut dengan nama arinat dan anyaman daun sagu sebagai saringan kedua. Seterusnya mengalir masuk ke wadah pengendapan. Pati sagu bercampur air setelah penyaringan akan mengalir ke wadah pengendapan sagu yang namanya frakakan atau biasa disebut dengan bembe. Alat ini terbuat dari pangkal pelepas sagu yang lebar yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menyaring dan mengendapkan pati sagu. Wadah pengendapan ini juga disebut dengan goti. Hasil endapan sagu inilah yang dikeringkan menjadi tepung sagu basah. Tepung sagu basah tersebut dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari pelepas sagu dan daun sagu, yang lebih dikenal dengan nama tumang. Sagu tersebut siap dipasarkan atau siap dikonsumsi. Hampir sebagian besar masyarakat Sorong Selatan mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok. Berikut ini kita melihat prosesi pembuatan papeda, makanan pokok sehari-hari masyarakat pesisir Kabupaten Sorong Selatan. Makanan berikut oleh masyarakat setempat dinamakan papeda. Mari kita saksikan proses pembuatannya. Tepung sagu basah direndam di dalam air pada sebuah wadah. Kemudian disaring dari kotoran menggunakan saringan. Dibiarkan mengendap kembali. Air sisa dari penyaringan dibuang. Setelah itu, masaklah air putih hingga mendidih. Tuanglah air mendidih secukupnya ke dalam wadah endapan sagu tadi. Setelah itu, disaring kembali sambil mengaduk sekeliling wadah sampai sagu tersebut menjadi beku menyerupai lem. Papeda siap dihidangkan. Makanan ini sangat familiar dan menjadi makanan khas bagi warga Sorong Selatan. Untuk memudahkan pengolahan sagu sebagai makanan pokok, pemerintah telah mengupayakan bantuan, antara lain mesin parut batang sagu dan pelatihan penggunaan mesin parut batang sagu yang diselenggarakan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Sorong Selatan. Pemerintah Sorong Selatan telah menunjang pemanfaatan sumber daya lokal sekaligus menunjang kebijakan pangan nasional mengikuti amanat Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Upaya pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kini lebih diarahkan untuk menunjang pengelolaan sagu yang lebih ekonomis, diantaranya menyediakan mesin-mesin pemarut sagu, penyaringan sagu, serta peralatan mesin untuk pencetak aneka kue, mie, makaroni, mutiara, dan lain-lain. Pada awal Januari tahun 2016, Presiden RI, Insinyur Joko Widodo, didampingi Ibu Iriani Joko Widodo, meninjau dan melihat secara langsung proses produksi tepung sagu dari batang sagu hingga menjadi tepung sagu pada pabrik sagu Perhutani di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan. Selain itu, salah satu perusahaan sagu lainnya, perusahaan ANJ Agri Papua, saat ini juga telah berproduksi. Sebelumnya telah dilaksanakan uji coba dan menuai hasil yang luar biasa, yang mana kualitas sagu Sorong Selatan merupakan sagu dengan kualitas terbaik. Pemasaran tepung sagu direncanakan sebagian untuk kebutuhan lokal dan sebagian dipasarkan untuk kebutuhan dalam negeri dan sebagian lagi diekspor ke luar negeri. Dengan gencarnya berbagai program di bidang sagu, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berupaya semaksimal mungkin untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa Sorong Selatan memiliki sejumlah potensi sagu yang luar biasa, di antaranya kebudayaan yang sangat kental dengan tanaman sagu, serta wilayah hutan sagu yang terbentang luas adalah hutan sagu asli yang tidak ditanam.